Halo, kembali lagi di studio RMM. Ya, kali ini kita mau ngehadirin acara The Big Family Tangerang 250 yang bakal sahur on the road nanti di Karangtengah. Ternyata kan ini kita udah di markasnya Kawasaki Ninja Tangerang KNT di logo BSD City. Kumpulnya sih harusnya udah dari tadi dan berangkatnya itu jam 1. Ini belum jam 1 udah pada berangkat. Jadi kita sepertinya langsung nyusul aja ke lokasi di Karangtengah Tangerang. Oke. Pokoknya ikutin terus keseruannya. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Oke, kita sudah sampai di lokasi yang tadi kita ditinggal. Kita udah di Karangtengah nih, pas di MCD Karangtengah seberangnya. Ternyata udah rame, udah sampai di sini. Kita bisa lihat tuh di masjidnya. Pokoknya ikutin terus, lanjut aja kegiatannya bagaimana. Tonton terus ya. Never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Acara malam ini Luar biasa, cukup rame. Salam satu aspal, kompak selalu. Gaspol. Kan besok mau lebaran belum beli baju. Itu setan pasti bisikin di atas kalian 70 setan. Pernah ada seorang syekh, ini lagi ngajar kayak gini nih. Tiba-tiba ada yang nunjuk, "Guru, saya pengen bunuh 70 setan." Ya udah, bersedekah kata gurunya. Tapi saya belum bawa duit saya ada di rumah. Ya udah, ambil aja duitnya di rumah. Ambil nih dengan semangat nih karena pengen bunuh 70 setan. Pas sampai di rumah, duitnya udah ditarik ke 100.000. Tiba-tiba dari belakang ada yang nyolek. "Bang, mau kemana?" "Ini mau bunuh 70 setan, sedekah." "Ya Allah bang, kan di dapur beras habis." "Ya Allah, abang mah tega banget, ketahuan minyak lagi mahal." Lagi itu, "Udah bang, jangan bang." Datang lagi mertuanya, bilang gini, "Ya mantu kita nggak punya duit, masih mau ngasih orang aja." Akhirnya istrinya nyubit-nyubit kecil, "Pokoknya kalau abang keluar juga ntar malam jangan tidur sama nih." Akhirnya suami kalau digituin takut nggak kira-kira? Takut. Akhirnya tuh duit yang udah mau masuk balik lagi tuh duitnya, jamaah sekalian, balik lagi tuh duitnya. Nah akhirnya pada saat itu udah didatang ke masjid. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam." "Kenapa kok lemes banget? Tadi kan semangat mau bunuh setan." "Iya, saya pengen bunuh setan 70, di rumah datang 210 setan katanya." "Mana itu mertuanya, istrinya sama dia? 7 dikali 3 berapa? 70 kali 3 210. Berarti banyak banget setannya. Makanya kita kalau punya temen nih mau berbuat baik begini dihalang-halangin, berarti temennya adalah setan. Akhirnya udah, Sayyidina Ali pulang. Ketika beliau pulang, itu Sayyidatina Fatimah ngeliat dari ujung udah nangis, gak keluar air mata. Kata Sayyidina Ali, "Di mata beki ya Fatimah, kenapa nangis?" "Ya Sayyidina Ali, itu uang tadi 6 dirham mana? Kok nggak pulang, nggak bawa apa-apa? Mana kita cuma punya duit cuma segitu doang." Apa jawaban Sayyidina Ali? "Tadi ketemu orang di jalan, kesian banget, dia lapar, dia belum makan, butuh bantuan. Saya kasih aja udah uangnya." Kalau saya tanya, kalau model istri kita bilang begitu, kira-kira jawabnya gimana? Ngambek.
habis pintu kita digabungin. Cuma kalau kata Sayyidatina Fatimah, apa beliau bilang? Apa yang kau lakukan sudah benar wahai suamiku. Itu tarbiyahnya Nabi. Ini kalau saya tanya lagi, istri kita mau lebaran, kita bilang begini, Neng maaf ya, lebaran abang nggak ngasih duit, nggak beli baju lebaran dulu, kira-kira istri kita jawabnya apa? Ucap. Masya Allah, habis dia mas kalian. Iya, tapi yang namanya istri cemburu wajar. Dulu juga ada cerita nih bang, cerita istrinya Imam Ibnu Hajar sama istrinya Imam Romli. Kalau kita nih dalam mazhabul Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, ada Imam Rabi'i. Kalau Imam Nawawi sama Imam Rabi'i contohnya, abang pernah dengar gini nggak? Kalau gosok gigi, kalau udah johor makruh, pernah dengar nggak kayak gitu? Ya. Itu pendapatnya Imam Rabi'i. Kalau Imam Nawawi nggak makruh. Jadi yang dimaksud kata Imam Rabi'i, kenapa makruh? Karena nanti kalau gosok gigi, takutnya bau mulutnya hilang. Karena bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi daripada wangian misik. Tapi kalau kata Imam Nawawi, nggak begitu. Yang dimaksud bau mulut bukan dari rongga mulut, makanya gosok gigi setelah jauh nggak makruh. Bau mulut adalah dari lambung, karena kita nggak makan penguapan, jadinya udaranya di situ uapnya bau. Itu kata Imam Nawawi. Makanya berbeda pendapat. Ada lagi di bawahnya, ada namanya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Ini abang-abang kalau pada sholat jenazah, kalau Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli beda. Kalau Imam Romli, assalamualaikumnya begini, assalamualaikum warahmatullahi, itu Imam Romli. Tapi kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada wabarakatuhnya, itu Imam Ibnu Hajar. Makanya apa kalau ikut sholat jenazah, kalau pakai wabarakatuh, ngucapinnya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan-pelan. Kenapa? Imam Ibnu Hajar bilang, tolong pengikut aku yang mau pakai wabarakatuh jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Hormatin pendapatnya Imam Romli yang beliau berpendapat enggak disunahkan pakai wabarakatuh. Jadi keterbedaan itu bukan suatu hal yang harus diributin, tapi keterbedaan itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan semuanya beda-beda nih ciri-cirinya, tapi semuanya kita nyatu. Kenapa? Karena kita tidak mengutamakan perbedaan, tapi mengutamakan persatuan ya mas kalian. Nah kemudian udah tuh istrinya Imam Ibnu Hajar nih, kita lagi cerita istri nih ya. Istrinya Imam Ibnu Hajar waktu itu pernah curhat begini, bang, Imam Romli makaya. Ini kayak kita nih orang Indonesia, rata-rata pakainya Imam Romli. Kenapa Imam Romli kaya? Kalau mau apa-apa makanan banyak. Apalagi kalau ada acara maulid, ada acara misalnya muludan, ada acara nempatin rumah, pasti makanan banyak banget. Itu Imam Romli. Tapi kalau abang ke Hadramaut, nanti abang pergi ke Yaman, itu kalau ada acara paling kasih kopi doang sama roti, udah itu doang dikit doang. Coba dah kalau di sini nih teman-teman motor ada yang ngadain acara nempatin rumah, kita kasih kopi doang, kira-kira gimana besoknya? Jangan datang deh sama dia, kopi doang sama air putih. Nah ini istrinya Imam Ibnu Hajar pernah ngomong begini, bang, abang kan ulama, kenapa sih abang gak kaya kayak Imam Romli? Imam Ibnu Hajar tersenyum, ayo kita ke sumur. Diajak ke sumur, kan heran istrinya, kenapa sumur? Orang zaman dulu sumurnya pakai sumur timba. Yang pakai ember tuh, pernah ngerasain? Pernah. Ada sini yang ngerasain timba? Ada. Iya, berarti lahirnya udah tahun 90 ke bawah ya. Kayak saya kan lahir 83 nih, ngerasain ya. Ya, lahir 83 ngerasain tuh tahun 90 kita timba-timba tuh. Nah, kemudian di atas kalian ketika ditimba nih, ternyata subhanallah itu seember isinya bukan air sumur, tapi isinya emas, berlian, intan dan permata aja mas kalian. Satu ember. Setiap dirham yang kau keluarkan, 1 dirham dibayar dengan 50 dirham, berarti 6 dirham dikeluarkan diganti dikali dengan 50 dirham menjadi 300 dirham. Makanya ini abang-abang yang pada ngimpakin berapa itu dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan gak mesti rizki. Mungkin yang ngasih yang pengen banget jodoh, besok langsung dapat jodoh. Yang ngasih yang pengen punya motor baru, besok bisa beli motor baru. Amin. Insya Allah ya mas, karena cari acara yang penuh dengan keberkahan. Apalagi kalau datang bulan suci Ramadan kan setiap malam ada munadi min qibali Rabb. Allah manggil, siapa yang punya hajat minta malam ini, aku akan kabulin hajatnya. Saya yakin dengan berkahnya anak yatim pada malam ini, dengan berkahnya santunan, dengan berkahnya acara sahur ini, dengan hadirnya para ulama kita, doa-doa abang nih semua yang terlintas di hati, yang di pikiran, semua dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap mudah-mudahan yang
datang semuanya pada bahagia dunia wal akhiratnya. Sebesar apapun dosa yang kita bawa, enggak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini malam kita berkumpul di Masjid Jami'al Ma'wa. Mudah-mudahan suatu saat kita kumpulnya di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Kumpulnya di depan makamnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, yang hadir semuanya haramin jasad-jasadnya daripada siksa aja api neraka. Ya Allah, jika kau wafatin kami dalam keadaan husnul khatimah. Dosa kami banyak yang kami lakukan saat ini ataupun yang kami akan lakukan nanti yang tidak kami sadari. Mudah-mudahan dengan menatap wajah para guru-guru kita, mudah-mudahan dengan acara ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya masuk ke surga bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma biman hadait wa qina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Mudah-mudahan biar pada bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santai ya. Semoga berkah bulan Ramadan. Oke, acara demi acara tadi udah selesai di dalam, santunan juga udah tadi, acara terakhir tinggal nunggu sahur barengnya. Tadi udah ada tausiah. Kita tutup aja ya. Makanya teman-teman semua jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya, dadah.